Hai para penonton dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Super Noi Movie. Dan di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah film yang cukup lawas, yaitu dirilis pada tahun 2003 ya, yang berjudul In Hell. Film ini sendiri dibintangi oleh aktor keren di zamannya. Ya, siapa lagi kalau bukan Jean-Claude Van Damme. Oke, tak usah banyak cakap, inilah dia In Hell. Selamat menyaksikan. Di sebuah kota di Rusia terlihat seorang pria Amerika bernama Kyle sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja menuju rumahnya. Ia menelepon istrinya bahwa sebentar lagi akan sampai ke rumahnya. Namun tiba-tiba saja istrinya diserang oleh seseorang yang hendak memerkosanya. Kyle yang mendengar hal itu langsung saja tancap gas tanpa berpikir lama supaya lebih cepat sampai untuk menolong istrinya. Ray, what's going on? Giorni. Militia! Can you speak English? Can you hear me? Ray! Sampainya di rumah, ia harus menerima kenyataan pahit karena istrinya sudah tak bernyawa. Menyadari pelaku belum jauh dari TKP, lalu ia berusaha mengejarnya, namun naas baginya pelaku berhasil kabur, malah dia ditangkap polisi setempat. He killed my wife! It's him! It's him! Kasus pembunuhan tersebut sampai di persidangan, tetapi pelaku berhasil bebas dari segala tuduhan tersebut karena ia setelah menyogok para hakim. They bought the judge. I'm sorry. His family has a lot of money. Dan hal itu tentu saja membuat Kyle merasa sangat kecewa dan frustasi. Dan tanpa berpikir panjang, lalu tanpa diduga Kyle mengambil pistol polisi pengawal dan menembak manusia bejat tersebut tepat di ruang persidangan. Atas kejadian tersebut, Kyle pun divonis hukuman seumur hidup tanpa syarat dan dikirim di sebuah penjara Rusia yang sangat keras dan lebih tepatnya kejam, yaitu di lapas Karvavi. Di penjara tersebut ia disambut kepala sipir yang sangat jahat dan tak manusiawi. Bahkan komandan sipir tersebut meminta Kyle untuk memberikan cincin kawinnya, tetapi Kyle menolaknya karena menurutnya cincin tersebut adalah pemberian almarhum istrinya. The ring, suka. The family gods. Tetapi kepala sipir tersebut memaksanya dan menyiksanya. Lalu ia pun memakai cincin tersebut di jari tangannya. Jadi benar-benar bajingan ini ya. Di hari pertamanya, Kyle sudah merasakan atmosfer penjara yang penuh kekerasan. Dan bukan itu saja, para sipir tersebut pun sering memanfaatkan tahanan yang masih muda dan sedikit rupawan. Ya, seperti halnya seorang tahanan yang baru bernama Billy yang dijadikan PSK atau pemuas nafsu tahanan lain yang menginginkannya. Jadi semacam, maaf ya ini disodomai gitu ya. Aduh, garila ya. Have fun. I need to see some green tomorrow. Esok harinya, Kyle kebetulan bertemu Andre, yaitu orang yang telah memperkosa Billy pada malam tadi. Dan tak apa yang ada dalam pikirannya, secara tiba-tiba ia menyerang Andre dengan sedikit brutal. Real troublemaker, huh? Akibatnya, Kyle pun dimasukkan ke ruang isolasi di lantai bawah penjara yang merupakan tempat pembuangan kotoran manusia. Gerileuh ya. Di setiap hari di sana, ia selalu teringat mendiang istrinya. Ia juga tak makan dan tak minum karena kotornya ruangan tersebut membuat hilang nafsu makannya. Dan hingga pada puncaknya, ia mencoba bunuh diri namun gagal. Dalam keadaan terpuruk, lemah, dan penuh halusinasi, tiba-tiba datanglah seekor kupu-kupu terbang menghampiri dan hinggap di tempat makanannya. Lalu perlahan-lahan ia pun bangkit dan mulai memakan makanan tersebut.
Dan setelah keluar dari tempat isolasi, Kyle ditempatkan di sel yang cukup berbahaya. Ia ternyata disatukan dengan tahanan bernama Greg yang diketahui dianggap memiliki gangguan jiwa karena hampir seluruh orang yang satu sel dengannya dibunuh dengan cara yang kejam tanpa alasan. Better watch out, huh? 451. We bring you a new cellmate. He killed his last 3 cellmates. Setelah beberapa minggu Kyle menjalani masa tahanannya, ia mencoba berbaur dan bersosialisasi dengan tahanan lainnya. Ia berkenalan dengan Billy dan Malakai. Malakai bercerita padanya bahwa di penjara tersebut banyak geng-geng dan berkelompok. Bahkan Malakai menyarankan agar ia secepatnya menyogok kepala sipir agar ia keluar dari sel tersebut. Karena menurutnya, Kyle jangan berada satu sel dengan si Greg karena ia sangat kejam. Lalu Kyle pun mencobanya, namun kepala sipir tersebut meminta bayaran yang lebih tinggi sehingga ia tidak mampu untuk membayarnya. The whole place is a fucking war zone. Pay the guard. Forget. Okay. But that crazy motherfucking nigga. Expense? I want to change cells. Suatu hari penjara tersebut sedang mengadakan acara tarung bebas. Acara tersebut sering dijadikan lahan bisnis bagi para sipir, yaitu untuk berjudi. Dan dalam pertarungan tersebut terlihat Andre menang atas lawannya. Suatu hari Kyle dan yang lainnya sedang bekerja membangun rel kereta api. Di sana Kyle didiskriminasi geng kelompok Andre dan ia didorong dan dipukul hingga terjatuh dan terjadi sedikit keributan. Dan pada akhirnya Kyle pun yang disalahkan dan dijeboloskan lagi ke ruang isolasi. Hey, Suka. Sorry. You're in my way. Don't be a hero. This is not America. Take him back to the hall. Di ruang tersebut, Kyle mendengar tahanan di sebelahnya menepuk-tepuk atau memukul-mukul tembok. Kyle pun meresponnya. Rupanya itu semacam komunikasi ya antar tetangga sel begitu. Setelah beberapa hari berada di ruang isolasi, ia pun dapat bebas juga dari sana. Lalu ia pun dimasukkan lagi satu sel dengan Greg. Namun anehnya, Greg yang dikenal sebagai pembunuh berdarah dingin bagi siapa saja teman satu selnya, kini ia berubah total pada Kyle ya. Dan sepertinya ia tidak berbuat apa-apa pada Kyle begitu. Di saat jam makan, lagi-lagi Kyle diganggu kelompok Andre dan tak terima hal itu, Kyle pun menyerangnya dan terjadilah perkelahian. See you tonight. Nice to see you again. Going inside for a long time. Atas kejadian tersebut, lagi-lagi ia dimasukkan ke ruang isolasi. Entah sudah yang keberapa kalinya. Kali ini di ruang isolasi, tidak mau ia terus terpuruk dalam keadaan tersebut, Kyle pun mencoba untuk berlatih dengan keras. Bahkan ketika sudah keluar dari ruang isolasi itu pun, ia terus melatih otot-ototnya agar menjadi yang terkuat. He's ready for the spark. Melihat kegigihan Kyle berlatih, sang kepala sipir pun memasukkan Kyle ke tempat pertarungan bebas atau lebih dikenal dengan Sparka, yaitu untuk bertarung melawan Andre. You all, Kick his raise your ass. band. You're 20-1 on Andre. Give. No way this American can win. Kemenangannya atas Andre membuat ia dipertemukan dengan petarung-petarung lainnya. Dan kemenangan demi kemenangan pun ia raih sehingga membuat dirinya dinobatkan sebagai salah satu petarung terbaik dan disegani di penjara tersebut. Dan hal itu ternyata membuat Greg, teman satu selnya, angkat bicara dan seperti sedang menasehatinya. Feels good, doesn't it? Do you even know who you are? Probably not. Esok harinya di penjara diadakan pesta peringatan kemerdekaan Rusia.
Dan di sana terlihat Kyle didatangi seorang bernama Palya, yaitu tahanan yang sengaja didatangkan dari penjara lain untuk bertarung dengan Kyle. Di sisi lain, Billy terlihat diberikan kunci oleh Malakai supaya bisa kabur dari penjara tersebut. Tetapi sayang, rencana Billy diketahui sipir dan ia pun ditangkap. Dan ternyata usut punya usut, Malakai telah bersekongkol dengan para sipir untuk menjebak Billy. Dan Malakai ternyata musuh dalam selimut atau sebagai seorang penjilat. There is no escape. Don't want to ruin your pretty face, my little bitch. You just got more time added on. Tanpa mereka sadari, Greg sedang mendengarkan percakapan mereka, yaitu antara Malakai dan para sipir tersebut. Lalu Billy yang sudah tertangkap basah dimasukkan ke sel Palya untuk dijadikan pemuas nafsunya. Naudzubillah ya. Dan keesokan harinya si Billy terlihat terluka cukup parah dan dalam keadaan sekarat. Get out. Take him to infirmary. Setelah itu ketika asas Sparka berlangsung, Kyle ditantang Palya. Namun ia menolaknya tak melawan sedikit pun. Jadi semacam mogok begitu ya. Dan dikarenakan ia menolak bertarung, akhirnya Kyle dihukum tak manusiawi. Ia digantung tangannya di ruang terbuka berhari-hari tanpa dikasih makan dan minum. Tulik, what the hell is going on? I won't play your game anymore. Let me know when you're ready to fight. Hal ini membuat napi lain timbul rasa iba padanya, sehingga setelah melihat kejadian tersebut membuat mereka semua mogok bertarung dan artinya menolak acara tarung bebas Sparka. I want to fight. Now! The other gangs are united. No one will fight. Di sisi lain, Greg yang sudah mengetahui Malakai dengan kejam, ia pun menghukum Malakai dengan cara membakarnya hidup-hidup. How could you betray your friend? I said, fucking look at me. You got a big mouth. Help me. I finally Dan realized. singkat cerita, setelah Kyle terbebas dari hukuman gantung tersebut, lalu ia kembali lagi dimasukkan ke ruang isolasi. Dan seperti biasa di sana Kyle menepuk-nepuk tembok sebagai cara komunikasi dengan orang yang berada di sampingnya. Suatu malam, kepala sipir yang sudah mulai merasakan adanya ancaman pengaruh pembangkangan napi-napi lainnya terhadap mereka. Lalu ia pun mempertemukan seorang napi yang memiliki perawakan tinggi besar layaknya raksasa dengan Kyle. Yang ternyata orang tersebut adalah penghuni sel isolasi yang sering berkomunikasi dengannya dengan cara menepuk-nepuk dinding sel tersebut, yaitu bernama Pilos. Order is not being respected. Authority is being challenged. This is unforgivable. I want this one fight. Dalam kejadian tersebut, Pilos pun dilepaskan dan dia pun lalu memburu Kyle dengan buasnya. Dan ketika dalam keadaan terdesak, Kyle pun menyadari bahwa orang yang menyerangnya adalah teman sebelahnya waktu di ruang isolasi. Lalu dalam keadaan ia tercekik, lalu ia pun mulai menepuk-nepuk tembok seperti yang biasa ia lakukan dengan harapan Pilos dapat mengenalinya. Dan pada akhirnya benar saja, Pilos pun tersadar bahwa Kyle adalah temannya saat berada di sel isolasi. Continue the fight. Kill me! Akhirnya Pilos pun tertembak dalam kejadian tersebut dan meninggal tepat di hadapan Kyle. Sedangkan napi-napi lainnya mulai melakukan pemberontakan dan penyerangan terhadap para petugas, namun pada akhirnya kerusuhan tersebut pun dapat diatasi. Lalu suatu waktu Kyle mengutarakan niatnya pada Greg bahwa ia ingin kabur pergi dari penjara tersebut. Greg pun bersedia untuk membantunya keluar dengan syarat Kyle harus membawa sebuah catatan yang berisi semua korban-korban kejahatan para sipir selama ia di penjara. I lost myself. Get out of here. I can get you out.
Dan Greg pun sangat berharap jika Kyle sudah keluar nanti ia dapat melaporkannya seluruh kejahatan dan kekejaman yang terjadi di penjara tersebut. Dan selain itu Kyle juga harus melakukan pertarungan Sparka 1 kali lagi sebagai pengalihan saja. Beberapa hari kemudian setelah situasi penjara tersebut sudah mulai terkendali, sang kepala sipir penjara pun kembali mulai mengadakan lagi pertarungan Sparka, di mana dalam pertarungan tersebut dipertemukannya antara Kyle dan Palya. Dan pertarungan sengit pun terjadi dan akhirnya Kyle dapat mengalahkan Palya. Di sudut lain dengan bantuan tukang sapu terlihat Greg berhasil mendapatkan kunci mobil sang jenderal atau kepala sipir penjara dan rencananya ia akan menyerahkannya pada Kyle yang akan digunakan untuk kabur. Di garasi terlihat petugas sipir sedang memboyong Kyle yang terlihat sedikit terluka. Melihat hal itu Greg pun lalu langsung menyerangnya dan mencelakainya. You're making big mistake. Damn. Here, put this. Make sure people know. Dan atas bantuan Greg, akhirnya Kyle pun bisa keluar dari neraka tersebut dengan memakai baju dinas kepala penjara dan mobilnya sehingga mengelabui para petugas penjagaan. Sementara Greg terlihat menyusup masuk ke ruangan kepala sipir dan membunuhnya. You talk too much. The mask we hide behind. Dan setelah Kyle melaporkan semua kejahatan yang terjadi, selama 3 bulan kemudian penjara Karapapi pun ditutup dan film pun selesai. Ini film sangat menarik sekali ya tentang kekejaman di sebuah penjara. Naudzubillahi min dzalik. Oke, terima kasih semuanya sudah menonton dan menyaksikan film ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya, subscribe, like, komen, dan sebagainya agar channel kami semakin maju dan tentunya barokah. Terima kasih semuanya. Wassalam.